Allahumma salli wa sallim, Allahumma salli wa sallim wa zid wa adim wa anim wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zaini ibadika wa swafi ibadik asadil arabi wal ajam wa imami taibata wal haram wa tarjumani bilisan al-kidam wa man balilmi wal ilmi wal hikmati wal hikam wa bil qasim sayyidina wa habibina wa safina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam zidu tharabai ya Rabb zidu tharabai ya Rabb wa karaman wa taziman wa rifatan wa mahabatan wa birra wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala azamil qadril ali wa padil jali sadatina wa bibina wa safiina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam zidu sarabai ya Rabb zidu sarabai ya Rabb zidu sarabai ya Rabb wa karaman wa taziman wa rifatan wa mahabatan wa birra wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala anzamil qadil ali wa baril jari sadatina wa immatina wa mawalina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali ambaqiyati sahabati wa qarabati Rasulillahi sallallahu alaihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya akramal khalqi maliman aludhu bihi siwaka indal khululil hadisil amimi ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha wala yudhika Rasulullahi jauka bi idhil karim tajjana bismi muntakimi ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha ya akramal khalqi maliman aludhu bihi siwaka indal hululil hadizil amimi
bijina yaqsimuha tati alal hasabi izani bil kisami maqasidana waqbilana mamada wal ali wa rahmatan summat tabi'ina lahum ahli tuqa wan nuqa wal hilmi wal kalami Mustafa balil maqasidana waqbilana mamada Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ila hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyati wa tabi'in jamil malaikatil muqarrabin wal awliya syuhada wal ulama al musannifin al mukhlisin khususan Syekh Abdul Qadir Jailani al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatiha bil hadrati mu'allif hadzal kitab Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Ad-Dusi rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa wa ada alaina ala ahlina ala auladina wa dhurriyyatina talamidina bi barakatihi wa barakati ulumi al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatiha bil hadrati masyayikh Kiai Haji Abdul Rahman Said, Kiai Haji Mukhtar Lutfi Al-Habib Ali bin Habib Ali bin Abdul Rahman As-Sagab. Bismillah hadrati masyayikh Mahad Putra pesantren Kiai Haji Muslimin Abdullah bin Haji Abbas, Kiai Naman Zain, Kiai Haji Hafaz Syamsuddin, Kiai Abdul Karim, masyayikh wasatin madlangitan Kiai Haji Ahmad Murzahid, Kiai Haji Abdullah Faqih rahimahumullah ta'ala wa adaman nafa wa ada alaina ala ahlina ala buladina dhurriyyatina talamidina bi barakatihim wa barakati ulumihim. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa wa 'ada 'alaina 'ala ahlina 'ala auladina dhurriyyatina talamidina bi barakatihi wa barakati ulumihi fid dharain. Amin. Fala takun dahkatan li syaitani fayaskharu minka fa idharul haqqi hasanun ma'a man yaqbaluhu minka wa dhalika bi tariqin nasihati fil khufyati la bi tariqil mumarati. Walin nasihati sifatun wa hay'atun wa yahtaju fiha ila talattufin wa illa sarat fadihatan wa kana fasaduha aktsara min salahiha. Wa man khalata mutafaqihatal asri ghalaba ala tabhi al-mira'u wal jidalu wa ashura alai asumtu id alqa ilaihi ulama usu'i anna dhalika huwal fadlu wal qudratu 'ala al muhajati wal munaqashati huwa alladhi yamtadihu bihi fa firra minhum firaraka minal asadi. Bapak hadirin saudara jamaah salat subuh gabungan Mushola Al-Falaq wabil khusus pimpinan Mushola DKM
Bapak Ustaz Samsudin sarjana hukum Islam, Bapak Muhammad Nur sarjana hukum, para pimpinan sholat subuh gabungan dan DKM Masjid Musola, anggota Forum Silaturahmi Jamaah Subuh Gabungan Kelurahan Gandara Utara, Pulau dan Keramat Pelak, para ustadz, para kiai, para sesepuh bini sepuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pagi ini bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat dalam kegiatan subuh gabungan di Musola Al-Falak. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini ikhlas karena Allah, Allah terima dan balas dengan pahala yang besar, amin ya rabbal alamin. Bapak dan saudara, lanjutan kajian kitab Bidayatul Hidayah. Kemarin minggu lalu di Musola Al-Ghafur kita sudah membahas tentang jangan sampai larangan untuk memaki-maki ya atau berdebat dan berbantah-bantahan. Sebab itu mafsadatnya lebih besar daripada manfaatnya. Ditambah lagi bahwasanya setan itu sangat piawai sekali, pintar sekali untuk membujuk kita seolah-olah untuk berbuat baik, tetapi isinya adalah keburukan. Contohnya kita disuruh untuk menjelaskan kebenaran, menjelaskan kebaikan, tetapi di situ justru kita malah berbuat jahat. Nah, ini pinternya setan. Jangan sampai kita dapat pahala sempurna dalam kebaikan, justru dia menggiring kita untuk berbuat jahat. Halan Ustaz. Nah, lanjutannya, fala takun dohkatan li syaitani fala takun, maka janganlah kamu dohkatan menjadi bahan tertawaan li syaitani, bagi setan. Jadi setan bikin mempermainkan kita jadi bahan tertawaannya. Fayaskharu minka, sehingga setan menguasaimu. Kita dikuasain oleh setan. Kenapa setan kita menguasai kita? Kemarin setan idza azhiril haq, ayo jelaskan kebenaran. Nah, setan itu nyuruh kita menjelaskan kebenaran. Jangan takut, katakan kebenaran. Nah, itu setan kemarin nyuruhnya begitu tuh. Kan benar, amar ma'ruf nahi mungkar itu benar. Tapi dengan cara-cara yang benar juga. Jangan nahi mungkar menimbulkan kemungkaran baru. Amar ma'ruf menimbulkan kemungkaran. Nah, bikin tabligh akbar, bikin pengajian umum, kajian-kajian, itu benar. Tetapi setan masuk di situ. Nah, jangan sampai kegiatan itu berhasil dengan memperoleh pahala tapi dirusak oleh setan. Nah, siapa itu pematerinya? Bicara kebablasan sampai timbul fitnah. Nah, ini pengajian-pengajian model begini kita harus hati-hati. Kenapa? Nanti di situ bukan malah dapat pahala tapi malah dapat dosa. Kenapa? Di majelis itu bukannya kebaikan yang muncul, tetapi justru malah kemudaratan, kejahatan. Fa izharul haqqi hasanun. Fa izharul haqqi, karena maka menampakkan kebenaran, hasanun itu adalah baik. Ma'aman, bersama orang, yakbaluhu, yang menerimanya, minka, darimu. Nah, kita ini menampakkan kebaikan, menjelaskan kebaikan, ilmu pengetahuan itu baik. Tetapi kalau itu disampaikan kepada orang yang menerima. Kalau orang yang nggak nerima, ya nggak usah. Contohnya begini, kita ngobrol-ngobrol, terus lawan teman kita nih, teman ngobrol kita, lawan diskusi kita ngeyel.
Ya udah nggak usah diterusin, ganti yang lain. Sebab kalau diterusin, ujung-ujungnya jadi berantem. udah mentok sih, udah, nggak usah dibahas, kita bahas yang lain aja. Gitu. Sebab kalau diterusin, kan dia kekeh pada pendiriannya masing-masing. Jangankan itu Pak, jangankan yang begitu tuh. Ini contoh yang konkret. Pembunuhnya Sayyidina Ali, Abdurrahman bin Muljam, itu orang yang ahli ibadah, hafal Quran. Ketika ditangkap, ditanya, diinterogasi, enggak ngaku salah. Bener. Bahwasanya Sayyidina Ali sudah menyimpang dari Quran. Coba itu. Nah, yang begini-begini terus gimana? Ya berdebat sama orang begitu percuma. Sudah, kalau nanti kita ketemu orang yang kekeh pada pendirian, ya sudah. Ya sama dulu kan waktu pilpres, ya betapa dahsyatnya tuh. Ya sudah, nggak, ya sudah, selesai. Jangan diterusin, sebab kalau diterusin jadi berantem. Nah, itu kebaikan yang kita tampakkan itu bagus, menimbulkan kebaikan. Tetapi kalau itu kita ngomongnya sama orang yang nerima. Kalau enggak, ya sudah, terus, jangan diterusin, stop. Wadzalika bitariqin nasihati, wadzalika, dan menampakkan kebenaran itu bitariqin nasihati, dengan cara memberikan nasihat fil khufyati, dalam kesamaran. Kalau toh kita nasihatin orang, jangan di depan umum. Oh, kalau sekarang kan ada handphone, WA. Nah, tuh kan kagak ada yang tahu. Kita juga jangan di grup. Kalau di grup berarti semua pada tahu. Tapi nggak bohong, itu sama. Nah, nggak usah di grup japri. Nah, tuh. Itu caranya dengan samar. Tidak ada yang tahu kecuali kita dan orang itu. Sehingga kalau toh dia nanti keliru, oh ya, sadar, nerima. Tapi kalau di depan publik, wah, bukannya malah ini, nanti ada kesempatan dia balas. Dipermalukan di grup, dipermalukan tempat umum, ada kesempatan dia akan balas, mempermalukan kita. La bi tariqil mumarati, bukan dengan cara berdebat. Oh, jadi caranya berikan nasihat, bukan berdebat. Walin nasihati sifatun wa hayatun, walin nasihati, dan bagi nasihat sifatun, ada sifat-sifatnya, wa hayatun, dan ada caranya. Cara kita memberikan nasihat itu ada strateginya, ada caranya. Ya, kalau orang itu lagi di tempat kerja atau di tempat dia bersama kelompoknya, di mana dia statusnya sebagai pimpinan, sebagai kepala, orang yang dihormati, jangan di situ. Sebab nanti kalau kita ngomong di situ, dia merasa tersinggung. Kapan ngomongnya? Di rumah. Nah, orang itu siapapun itu, kalau di kelompoknya, Bapak contohnya ngelihat saya di sini Ustadz. Kalau di rumah, ya saya bapak dari anak-anak saya, suami dari istri saya. Beda. Di sini sama di sono. Ya enggak? Sini pakai gamis saya. Di rumah mau sarung, mau kaos buntung jadi. Itu artinya kita itu waktu berkumpul dalam kelompoknya, waktu berkumpul dengan di tempat kerja itu beda dengan ketika di rumah. Nah, di rumah itu yang tadinya nih preman sangar banget, yang kata dia sangar tuh, badannya penuh tato, ngeliat orang melotot, orang pada takut. Di rumah takut mau bininya tuh. Nah, kalau kita mau ngomongin sama dia, jangan di jalanan, jangan tempat. Nah, kalau di tempat ngobrol situ ya ngajak ngobrol, yang lain kasih rokok, selesai itu. Nah, tapi kalau di rumah mau nasihatin, datang ke rumah, ajak ngomong, itu beda lagi. Dia akan lebih menerima, apalagi kalau kita ini statusnya sebagai tokoh, orang dihormati, datang ke rumahnya, dia girang banget itu. Kenapa? Gua berarti diperhatiin.
orang yang begini, orang yang tidak dihiraukan oleh orang banyak, tapi ada tokoh masyarakat datang ke rumah ngajak, itu berarti dia sangat berbangga tuh. Berbeda kalau ngomongnya di depan umum. Itu ada caranya. Wa yahtaju fiha ila talattufin wa yahtaju, dan membutuhkan fiha dalam berikan nasihat. Apa yang dibutuhkan? Ila talattufin, kepada kelembutan. Oh, jadi pelan-pelan. Jangan keras, jangan kasar. Nabi sendiri, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Tuh Allah terangkan, walau kunta, seandainya engkau wahai Muhammad faddan, kasar, ghalidhal qalbi, hatinya bengis, lam faddu min haulik, pasti orang-orang itu akan lari dari engkau. Jadi karena Nabi itu lembut, tutur katanya disakiti kayak apa, beliau menerima karena memang resiko sebagai seorang dai, seorang nabi, seorang rasul pasti musuhi oleh orang-orang yang ngerti. Beliau terima itu, akhirnya apa? Semuanya banyak yang memeluk agama Islam. Bukan hanya dari kalangan bangsawan, dari kalangan rakyat jelata pun banyak yang ikut. Kenapa? Nabi tahu bagaimana menempatkan posisi orang. Wa illa, dan bila tidak, bila nasihat itu disampaikan dengan cara-cara kasar, sorot fadihatan, maka nasihat itu akan menjadi caci makian. Bukan lagi nasihat, tapi caci maki. Orang jadi tersinggung. Kan dinasihatin benar, tapi karena nyampainya salah, orang jadi tersinggung. Nah. Wa kana fasaduha aktsara min salahiha. Wa kana fasaduha, dan kerusakannya, kerusakan caci maki, aktsara, lebih banyak, min salahiha, dari kebaikannya. Karena nasihat itu sudah berubah jadi caci maki, bukan orang mungkinan benar, jadi mungkin marah. Ini makanya perlu strategi. Waman khalata mutafaqiyatul asri, waman, dan barang siapa khalata, yang bergaul, awor kata orang Jawa, mutafaqihatul asri, kepada ahli fikih kontemporer, masa kini. Tidak bergaul dengan kiai-kiai yang di kampung-kampung, yang di pelosok-pelosok, yang mereka itu ngadepin cuma santri. Ini bergaul dengan kiai-kiai yang hidupnya dari ceramah sono ceramah sini. Jadi tidak ngayomi santri. Jadi banyak kiai itu ada yang modelnya kiai ketel. Jadi kiai ketel. Tuangin sono, tuangin sono, tuangin sono. Banyak nggak isinya ketel? Banyak. Dikit. Ketel. Ada yang kiai sumur. Nah, itu nggak habis-habis tuh. Nah, kalau yang kiai ketel, komong sono, celokin sono. Nah, kalau yang kiai sumur nggak habis-habis tuh. Nah, kita kudu bergaul dengan kiai-kiai sumur. Jangan kiai-kiai ketel. Ya boleh sih, cuman artinya ini resikonya nih, waman khalata mutafaqihatul asri, waman, dan barang siapa khalata, yang bergaul, mutafaqihatul asri, ahli fikih kontemporer masa kini, ghalaba ala tabi'ihi, maka akan mengalahkan ala tabi'ihi, atas tabiatnya, wataknya apa? Al-mira'u, berdebat, wal jidalu, berbantah-bantahan, wal jidalu, dan perdebatan. Jadi dia akan senang berdebat. Kenapa? Nah, karena ada jargon begini. Kalau dulu sing waras ngalah. Kalau dulu tuh yang waras ngalah, jangan melawan. Kalau sekarang dibalik, sing waras ojo ngalah. Yang waras jangan ngalah kudu. Nah, ini kan jargon-jargon begini nih, itu akan mempengaruhi kita. Kayak lagi dulu Muallim Syafi'i Al-Tamimi itu sangat prihatin sekali.
Beliau melarang ngomong begini. Kan dulu ada mubalek suka ngomong begini, saking susahnya nyari duit, jangan kata yang halal, yang haram aja susah. Ini omongan ringan, bercandaan, tapi akibatnya tuh luar biasa. Yang begini ini nggak boleh disebar-sebarin, nggak boleh diviralin. Sebab orang nanti mentalnya jadi meyakini kalau begitu nyari duit halal susah. Yang haram susah apalagi yang halal. Oh, jadi begitu tuh. Ini Mu'allim Syafi'i ngelarang memviralkan omongan begitu. Nah, jadi kita juga tadi nih, sing waras ojo ngalah. Jadi kudu ngelawan. Jadi aku ini berantem terus, kagak ada nggak ada akur-akurnya. Nah, itu akibatnya tuh. Kenapa ya? Ya karena kehidupan di perkotaan, persaingan cukup luar biasa, cukup dahsyat. Akibatnya itu kita umat jadi begitu, jadi berani. Nah, kenapa demikian? Kok bisa demikian? Wal jidal wa asra alaihi asumtu wa asra, dan menjadi sulit alaihi atas orang itu asumtu, diem, nggak bisa diem dia, selalu komen. Ada apa komen, lu komen, nggak bisa diem. Padahal kan kita tuh harus nimbang-nimbang. Kita bicara ini manfaatnya dengan madaratnya lebih besar mana? Kalau memang bermanfaat, ya kita ucapkan. Kalau tidak, nggak usah. Kayak begini Pak, sering kan di grup itu juga di-share berita macam-macam. Kalau kita ngomong ini bakal jadi rame. Kalau kita nggak komen, ya bakal hilang begitu saja. Nah, kita timbang-timbang nih. Kalau memang kita komenin jadi bikin rame, tapi kalau kita nggak komen itu berita begitu saja menguap, ya sudah aman, nggak usah dikomenin. Nah, tapi kalau memang itu sangat penting sekali, kalau kita nggak komenin, ini orang akan terpengaruh. Tapi kalau kita komen, paling tidak ini ada sedikit second opinion, ada pendapat kedua bahwasanya ini begini, itu lakukan meskipun itu berat. Nih orang jadi akan sulit bicara. Kenapa? Iz alqa ilahi ulama usui, iz alqa, karena telah mempengaruhinya ulama usui, ulama yang buruk, bekertinya ulama usu, na'udzubillah min dzalik. Anna dzalika huwal fadlu. Apa pendapatnya ulama yang buruk nih? Anna dzalika, sesungguhnya berbantah-bantahan dan berdebat, wal fadlu adalah sebuah keutamaan. Itu tadi, sing waras ojo ngalah. Tuh. Wa al qudratu 'alal muhajati wal munaqashati huwa alladhi yumtadahu bihi wal qudratu, dan kekuatan 'alal muhajati untuk mengungkapkan argumentasi, wal munaqashati, dan berbantah-bantahan, huwa alladhi yumtadahu bihi, itu adalah sesuatu yang dipuji. Sekarang orang ngelihat hebatnya tuh, pintar dia tuh, ngapa? Wah, dalilnya hebat, argumennya luar biasa. Padahal itu bermanfaat atau tidak? Justru kan begini Pak, ini yang sekarang kita jadi prihatin. Orang beragama itu mestinya kan menjadi baik. Sebab agama itu mengajarkan kebaikan, mengajarkan kita keseimbangan antara kehidupan dunia untuk kehidupan kita besok di akhirat yang kekal abadi. Kita gagal memanage diri kita dalam kehidupan dunia, resikonya kita gagal nanti di akhirat. Kalau kita di sini berhasil memanage diri kita, ya boleh dong makan, boleh punya duit, boleh punya rumah, boleh punya kendaraan, ya boleh. Bab itu diatur untuk mobilitas kita mau kemana-mana, jadi gampang. Tetapi itu jangan digunakan untuk kesombongan, untuk kemaksiatan.
Nah, kalau kita gunakan itu berarti kita berhasil mengelolanya dengan baik. Nah, ini akan kita peroleh pahalanya di akhirat nanti. Nah, sementara orang-orang yang belajar agama saat ini itu justru bukan menimbulkan kebaikan pada dirinya. Apa? Sikap arogan. Nah, orang belajar agama kok jadi arogan? Ini gimana ceritanya? Nah, ini yang mestinya itu jadi orang baik, orang yang bersikap samahah, toleran, menghargai perbedaan pendapat. Ya menurut ente begitu, anda begini, ya udah, masing-masing sudah. Yang penting jangan kita jalan bareng-bareng. Toh kita ini juga kan nggak sama. Saya dengan Pak Haji Joja, Ustaz Turmuzi, dan Ustaz Syarifuddin beda. Karena perbedaan itu kita jadi kumpul, jadi bareng, jadi bagus. Coba kalau sama semuanya ngajar, yang ngaji siapa? Nah ini karena itu tuh, jadi kita saling menghargai perbedaan, jadi utuh. Jadi, nah yang sekarang itu jadi barang angel, barang sulit itu tadi. Orang beragama mestinya jadi baik, tapi justru malah dia bersikap arogan, egois. Nah, itu padahal ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat, menjadikan orang baik, tapi justru yang terjadi malah sebaliknya. Ini koreksi buat kita dalam perilaku beragama. Bukan agamanya yang salah, bukan. Agama kita, semua agama itu baik. Bukan agama yang salah, tapi perilaku beragama kita ini yang salah. Perilaku beragama, bukan agamanya, bukan. Perilaku beragamanya. Fafirra minhum firaraka minal asadi, fafirra maka larilah kamu minhum dari mereka ulama su, firaraka minal asadi sebagaimana kamu lari minal asadi dari harimau, dari macan. Kita nih kalau ada macan, kita lagi ngobrol begini, ada macan dari sini, gimana? Kabur kita, jangan kita tonton. Wah, lucu, habis digarot kita. Nah, kabur. Begitu juga terhadap ulama-ulama usul. Nah, kita artinya bukan kabur, dia datang kita kabur, bukan. Artinya kita tetap hormati, tetapi untuk pandangan-pandangannya, pendapat-pendapatnya kita tidak boleh terima mentah-mentah. Harus kita analisis, kita sharing. Bapak dan saudara, ini pentingnya kita ngaji. Kita ini ngaji tidak boleh jangan satu guru, banyak guru. Kita kan di masjid kita, musola kita ada pengajian, semua kita terima tuh. Masukan-masukan dari guru-guru, dari masyarakat semuanya. Dan kita terima, kita saring. Mana nih? Apa yang saya sampaikan belum tentu benar menurut guru yang lain. Silakan, tidak apa-apa. Nah, kita yang kelolanya. Tetapi jangan kita adu pendapat guru yang ono dengan guru yang ini. Ustaz, tanya, guru yang ono ngomong begini, kau Ustaz begitu? Nggak boleh tuh. Itu nggak boleh. Nah, cukup kita yang berarti bijak ulama tuh. Oh ya memang ini hal ini berbeda pendapat ono, pendapat ini kita yang kelola perbedaan itu. Artinya kita jadi gampang ya menghadapi perbedaan ini. Sama seperti saya yang paling ceneh itu bulan Desember. Setiap bulan Desember pasti pertanyaan itu muncul dan saya nggak pernah mau jawab. Apa? Yaitu. Lah kita kan orang Islam, ngapa jadi memviralkan hari raya orang lain? Udah nggak usah dibahas di grup itu ramai masalah begituan. Lu mau ngapain? Itu bukan hari raya umat Islam. Lu mau ngapain memviralkan? Jadi di grup isinya gituan tuh ramai. Nggak usah mau ngapain. Kita urus aja agama kita. Nggak usah ngurus-ngurus yang begitu. Ini peringatannya hukumnya bagaimana? Itu udah ada fatwanya. Ngapa sih tanya-tanyain? Itu kan jadi mengotori mulut kita, meramaikan pembicaraan kita untuk hal-hal yang tidak ada kaitan dengan agama kita. Saya sering tuh, maka saya nggak pernah mau jawab. Ngapain sih memviralkan urusan orang? Urusan kita aja. Kan jadi ramai. Mereka berapa persen sih? Ini gara-gara kita ribut jadi akhirnya syiar. Halo. Udah,
Mau ngapain direbutin? Yang begitu-begitu tuh. Toh nggak ada manfaatnya. Kecuali kalau kita diundang suruh mimpin kebaktian dibayar 1 miliar, mikir datang nggak ya? Yang model-model begitu, ada orang qasida di share, aduh ampun. Udah kagak bener, jangan di share pakai ditanya bagaimana hukumnya. Lah menurut lu bagaimana? Kan udah jelas kan? Namun kita aja udah kagak pantas pakai di share di grup ditanya, tolong viralkan. La haula wala quwata illa billah. Yang begitu-begitu tuh nggak usah diviralkan, karena bukan syiar agama kita. Ini Bapak dan Saudara ya, itu keburukannya lebih dahsyat daripada kebaikannya. Padahal maksud kita adalah berbuat baik. Wa'lam annal mira'a sababal muqti 'indallahi wa 'indal khalqi. Wa'lam wallahu a'lamu bisawab. Sampai sini dulu Pak. Udah masih ya 5:30. Oh udah siang tuh ya. Ya sampai di sini cukup. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
اللهم اغسنا عبادنا في الأمور كلها وأجرنا من الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم طول أمورنا في طاعة الله وبعبادة الله وأصلنا قيادنا من الأمور كلها وأصلنا أملنا وشيئتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل لنا ولدا صالحا سالما حليما ذريعا برا ولوالدي وطاعة برسولك صلى الله عليه وسلم وتنزل لنا الآفات والضحايا إنك لو كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات وصلي إذا صلوا فيه وصلاة البلد سابقا ولا إقام. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم وارحمهم ويوم جنة مسواهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفرات النيران. ربنا اعرفنا من الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا كالذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ارحم بالخير والبركة والرحمة والقوة والشفاعة والسلام والمغفرة والجنة أبواب الرضا يرضى بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يرضى بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة لهم يا سبحان الله وتحيتهم بها سلام وآخر دعوانا